Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran PJOK SMP ya. Oke, anak-anak, sebelumnya dari materi ini, dari PJOK ini, Bapak akan sekilas mengutarakan tentang pelajaran atau olahraga dari atletik. Oke, dari atletik ini bisa kalian pahami nanti ada penjabarannya. Bapak akan jabarkan dulu apa yang maksud dengan atletik ini. Atletik merupakan olahraga yang tertua. Maksudnya yang tertua ini olahraga yang pertama kali yang ada atau yang berdiri ataupun yang diciptakan di dunia ini. Olahraga atletik ini berkembang menjadi cabang olahraga lainnya, sehingga atletik ini disebut mother of sport. Maksudnya mother of sport ini adalah dari semua cabang olahraga, yang ada ataupun semuanya ada di atletik. Apa saja itu? Nanti ada jalan, lari, lempar, dan lompat. Itu yang pertama. Atletik merupakan, atau penjabarannya tadi Bapak sudah bilang, itu adalah dari meliputi jalan, lari, lompat, dan lempar. Jadi beberapa cabang olahraga lari, lompat, dan lempar ini masih dipecahkan lagi dalam beberapa kategori nomor. Misalnya dalam olahraga lari dibagi menjadi 3 nomor, yaitu nomor lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh, dan sebagainya. Oke. Pengertian dari jalan adalah gerakan melangkah dengan kecepatan rendah. Jadi artinya gerakannya itu lambat dan tidak cepat. Itu yang disebut dengan lari. Dengan jalan, sorry. Dan lari adalah gerakan melangkah dengan kecepatan tinggi. Maksudnya tadi Bapak bilang, kalau misalkan untuk lari dan jalan itu harus ada perbedaan. Gerakan melangkah untuk lari kecepatan tingginya itu maksudnya dari gerakannya kecil tapi cepat. Tapi kalau jalan melangkah jauh ataupun melangkahnya tidak sedikit tapi jauh tapi lambat, itu yang disebut dengan lari ataupun jalan. Dan sekali lagi, untuk satu lagi itu adalah lompat. Lompat adalah gerakan mengangkat kaki ke depan, ke bawah atau ke atas. Berarti ada motorik ya, motorik yang bergerak, dan dengan cepat menurunkan kembali. Yang maksudnya menurunkan kembali itu karena posisinya sama dengan posisi lari tadi kan, melangkahnya itu cepat tapi tidak dilakukan melakukannya secara cepat juga. Gerakan melangkah dan kecepatan tinggi itu sudah tadi. Yang terakhir itu adalah lempar. Melemparkan benda sejauh mungkin dengan sekuat tenaga. Oke, maksudnya dari jalan ini kita jabarkan lagi, Bapak sedikit menjabarkan lagi. Dari posisi jalan itu ada jalan cepat dan jalan santai. Itu untuk nomor larinya atau untuk nomor jalannya. Untuk nomor larinya itu ada lari pendek, jarak pendek, lari jarak menengah, dan jarak jauh atau jarak long trip kalau dalam bahasa atletiknya. Oke, untuk lempar atau untuk lompat dulu, kita coba lompat dulu. Ada lompat jauh dan lompat tinggi, itu dari nomornya. Dan untuk lempar itu ada lempar martil, lempar peluru, lempar lembing, dan lempar cakram. Itu yang Bapak akan utarakan sekarang atau yang akan dibahas sekarang adalah nomor lari saja ya. Jadi nanti untuk minggu depan kalian kita coba lagi untuk nomor-nomor yang lain. Tapi untuk hari ini, materi sekarang kita akan coba dari lari jarak pendek. Untuk lari jarak pendek putra, jaraknya itu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Itu untuk lari jarak pendeknya untuk putra. Dan untuk putri itu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sedangkan untuk lari jarak menengah
itu untuk putranya 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Dan untuk putrinya 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Yang ketiga, lari jarak jauh. Nah, ini biasanya lari jarak jauh ini dilakukan seperti lari lintas alam ataupun maraton ya. Ini jaraknya minimalnya itu 5000 meter sampai 10.000 meter. Dan untuk jalan cepat itu putranya itu 10 km dan 20 km. Untuk putrinya 5 km dan 10 km. Lari estafet, ini khusus untuk lari estafet, ini tidak perorangan, ini 4 orang ya, minimalnya 4 orang. Itu putranya itu jaraknya itu 100 kali 4 dan 4 kali 400 meter. Jadi yang maksudnya 4 itu adalah 4 orang ya. Untuk putri 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Oke, ini untuk lari gawangnya. Putranya itu 110 meter dan putrinya 100 meter ya, itu untuk lari gawangnya. Dan lari maraton itu biasanya putra putri itu 4,2 km. Nah, itu jadi lari yang terjauh ataupun lari yang tadi Bapak bilang tadi, itu jaraknya paling jauh itu untuk maraton atau lintas alam disebutnya, itu lintas alam ya. Lintas alam itu 42,195 km. Oke, dari teknik dasar ini dibagi lagi. Jadi Bapak akan bahas lagi untuk lari jarak untuk lari jarak pendeknya itu ada start. Jadi untuk melakukan lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh itu harus melakukan start dulu ya. Jadi untuk lari jarak pendek itu startnya bisa dilakukan dengan start jongkok. Untuk lari jarak menengah itu bisa dilakukan dengan start berdiri. Untuk lari jarak jauh itu start melayang. Oke, yang Bapak akan bahas sekarang itu adalah lari jarak pendek dulu. Jadi langkah-langkahnya itu kalian nanti ada start, ada teknik lari, dan akhir lari atau finish. Itu untuk startnya. Oke, startnya tadi Bapak udah bilang, start itu terdiri dari start berdiri, digunakan dalam lari jarak menengah dan jarak jauh. Start melayang digunakan oleh pelari 1, pelari 2, dan pelari 3. Itu dalam lari estafet khusus untuk start melayang ya. Jadi 4 kali 100 meter yang tadi. Dan untuk start jongkok itu digunakan dalam lari jarak pendek. Tadi Bapak udah bilang, jongkok terdiri dan menjadi 3 start, yaitu start pendek, start menengah, medium start, atau start panjang, long start. Oke, dari situ kita jabarkan lagi teknik larinya. Teknik larinya itu dilakukan dengan cara langkah atau gerakan kaki selebar dan secepat mungkin. Jadi pada saat kalian melakukan lari itu, langkah atau gerakan kakinya seperti apa? Ya tadi selebar dan secepat mungkin, itu untuk lari ya. Untuk pendaratannya, kaki pada ujung telapak kaki. Jadi ujung depannya telapak kaki pas kalian mendarat ataupun pas kalian kembali seperti tadi lompat, itu harus pendaratannya dengan telapak kaki. Jadi kalau tidak menggunakan telapak kaki, mungkin itu akan sedikit, kalian akan sedikit apa ya disebutnya, itu akan sedikit tidak akan betul dengan gerakannya. Yang ketiganya itu sikap badan condong ke depan. Jadi pas posisi kalian lari itu sikap badannya harus condong ke depan, tidak lurus, tidak juga terlalu ke belakang badannya, tapi harus condong ke depan. Itu untuk teknik larinya. Dan untuk di akhir finishnya, kalian ada 3 macam untuk masuk finish yang pasti itu tidak diskualifikasi, yaitu yang pertama, lari terus tanpa berhenti, tanpa mengurangi kecepatan. Jadi jangan sampai kalian nanti pas sudah posisinya di depan garis finish itu jangan sampai jalan, tapi harus lari dengan tidak mengurangi kecepatan, seperti itu ya. Yang keduanya, pada saat menyentuh pita dada dicondongkan ke depan. Nah tadi Bapak udah bilang tubuhnya itu condong ke depan dan kedua tangannya diayunkan ke belakang, posisinya itu. Yang ketiganya, pada saat menyentuh bola
dada diputar dengan ayunan tangan ke depan. Maksudnya bola ini nanti pas kalian sampai ke pita garis itu dadanya harus diputar dengan ayunan tangan ke depan, seperti itu ya. Oke. Untuk materi sekarang anak-anak, Bapak akan coba, kalian akan kasih tugas kepada kalian. Yang pertama itu nanti kalian boleh lihat yang pertama lapangan, bentuk lapangan ataupun dengan ukurannya nanti ada di gambar, terus dengan berikut dengan nomor-nomor larinya, apakah nanti ada 100 meter, ada 200 meter, 400 meter, dan 1500 meter, itu nanti ada di gambarnya ya, di gambar lapangan. Yang keduanya, coba kalian nanti lakukan start. Cukup dengan start jongkok saja, kalian lakukan di rumah, start jongkok. Cara-caranya ataupun langkah-langkahnya, kalian silakan boleh lihat di Google ataupun dimanapun. Untuk media pembelajarannya silahkan, karena untuk media pembelajarannya itu bebas, silahkan kalian pilih dimanapun untuk referensinya. Yang ketiganya, kalian nanti videokan hasil kalian dari start jongkok, dari awal start jongkok sampai hitungan aba-abanya. Jadi ada, kalau start jongkok itu ada 3 aba-abanya: bersedia, siap, iya. Berarti kalau untuk bersedia itu kalian sudah siap-siap posisi jongkok. Terus posisi bersedia, siapnya itu kalian posisi tangannya harus ada di depan dan sejajar dengan telapak kaki kalian. Yang ketiganya, ya, baru kalian itu lari. Oke ya, itu nanti. Terus nanti yang berikutnya, ada Bapak akan lihat itu apa saja alat-alat yang akan dibutuhkan ataupun yang diperlukan untuk lari. Yaitu seperti nanti ada gambarnya, ada start block, itu start untuk ataupun alat untuk start jongkok. Yang keduanya nanti ada lari gawang, itu semacam tiang gawang nanti ada. Terus yang ketiganya mungkin nanti kita lihat semuanya apa-apa saja yang dibutuhkan untuk lari ya, bahan-bahan untuk lari ataupun alat-alat untuk lari. Oke anak-anak, mungkin materi hari ini Bapak cukup sekian dulu. Nanti Bapak sambung lagi untuk materi berikutnya di lain waktu, karena nanti materi berikutnya kita akan coba untuk bermain di bola besar ya. Jadi bermain bola besar itu nanti seperti apa, nanti kita lihat untuk materi berikutnya. Oke anak-anak, Bapak coba sekarang kalian videokan dulu hasilnya. Tolong kalian nanti videokan ataupun japri ataupun kirim ke grup, dan Bapak tunggu sampai 24 jam ya. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.